menyangkut tentang perjuangan para kaum perempuan begitu ya. Oke, ini tema memang sudah dibuat dari komisariat atau ada yang mengusulkan? Untuk temanya ini mungkin dari komisariat. Oh, memang dari komisariat ya. Oke, berarti memang sudah dirancang oleh kurikulumnya oleh komisariat, gitu. Dan memang hal yang wajar begitu ya kalau teman-teman seusia mahasiswa-mahasiswi sekarang sangat tertarik dengan kajian kesetaraan gender dan inferioritas perempuan gitu. Cuman saya malah jadi heran begitu ya pada diri saya sendiri dulu saat saya mahasiswa saya tuh nggak pernah tertarik dengan kajian seperti ini. Jadi kajian tema-tema feminis itu dulunya saya nggak pernah tertarik begitu ya. Kemudian kemarin dikasih tema ini ternyata. Jadi saya sudah mengiyakan sebelum dikasih tema ternyata begitu ya. Tapi nggak masalah. Meskipun dulunya nggak pernah mengikuti kajian kesetaraan gender begitu ya. Tapi karena memang profesi saya sebagai seorang akademisi sekarang, maka itu adalah tuntutan juga bagi saya untuk mempelajari berbagai macam pengetahuan dan wawasan begitu ya, karena saya juga seorang aktivis, maka tidak masalah begitu. Oke, baik, saya akan mulai. Bismillah, teman-teman semua. Sebelum kita masuk pada kajian ya, entah itu historis dan konsepnya tentang kesetaraan gender dan inferioritas perempuan ini, saya mau tanya dulu ini. Oke. Tujuan teman-teman mengkaji kesetaraan gender dan inferioritas perempuan itu nanti kira-kira kalian punya tujuan apa gitu? Jadi mungkin ada yang sudah punya bayangan atau ada yang sudah pernah membaca tentang kesetaraan gender. Teman-teman nanti setelah acara ini selesai begitu ya, kalian punya tujuan apa sih setelah mengkaji tentang kesetaraan gender itu? Oke, silakan responnya dari audiens, boleh dari mahasiswi, boleh dari mahasiswa, silakan. Ada? Silakan, saya penasaran soalnya. Ini moderator boleh ikut menjawab ini? Oh boleh banget, silakan. Jadi kalau saya merasa jadi perempuan, tentunya saya ingin pendapat saya mungkin dari sebuah pendapat, sebuah argumen itu bisa ditanggapi oleh contohnya ketika ada forum kayak gitu, kami walaupun perempuan menyampaikan aspirasi kita juga ingin didengarkan. Jadi kesetaraan ini bukan hanya untuk laki-laki seperti itu. Itu contoh kecilnya. Oke, baik, terima kasih, Mbak Iva. Sejauh ini bagaimana budaya yang sudah terjadi selama ini? Apakah pendapat dan opini dari mahasiswi ya, jadi dari Imawati itu sudah didengar ketika berada dalam forum, kemudian dalam organisasi? Alhamdulillahnya kalau di STIT sendiri itu pendapat perempuan itu juga sudah dihargai. Jadi kalau ada forum tentang kegiatan kayak gitu, pendapat dari Imawati juga sangat dihargai. Tapi kadang karena yang Imawan mungkin terlalu aspirasi atau menyampaikan pendapatnya, mungkin pendapat dari perempuan itu kayak terdengar suara lirih kayak gitu. Jadi dari suara tersendiri itu kan beda dari suara Imawati itu biasanya kecil kayak gitu. Kalau apalagi kalau di belakang kayak gitu. Jadi baik, kalau terima lebih kasih Mbak Iva untuk feedbacknya. Ya, oke. Baik, jadi itu ya untuk tujuannya Mbak Iva sudah sedikit memberikan gambaran begitu ya, tujuan dia nanti setelah dengar diskusi tentang kesetaraan gender ini, dia harapannya apa sih begitu ya, sudah ada setidaknya Mbak Iva nih datang kajian dia punya tujuan begitu ya.
dan saya harap juga yang lain seperti itu sama. Kemudian apa yang teman-teman tahu tentang gender? Apa sih gender itu? Selain Mbak Eva, boleh silahkan jawab. Ada? Ini Jenis tadi kelamin. pesertanya. Ya, oke, jenis kelamin. Siapa nih tadi yang jawab? Mas siapa? Mas Jundi. Halo? Oh, Mas Jundi. Mas Ketua, baik. Mas Jundi. Gender menurut Mas Jundi adalah jenis kelamin. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Ada? Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi untuk responnya. Jadi saya akan memberikan pengantar sedikit ya sebelumnya, sebelum kita masuk pada ketidakadilan dan kesetaraan gendernya. Jadi banyak dari teman-teman ya, banyak dari saudara-saudara kita juga ada sedikit kekeliruan konsep ya tentang gender begitu. Jadi orang-orang menganggap bahwa gender itu adalah seks. Gender itu sama dengan seks. Seks artinya adalah jenis kelamin begitu ya. Jadi jenis kelamin itu kan kalau dalam bahasa Inggris dia artinya adalah seks gitu ya. Apakah dia laki-laki, apa dia perempuan. Kemudian apakah dia punya jakun, apakah dia ya tentang biologis lah, biologisnya perempuan kayak gitu ya. Tapi gender itu sebenarnya berasal dari kata gen gitu ya. Gen itu artinya dia bukan bersifat jenis kelamin secara biologis begitu, tetapi dia lebih bersifat pada peran atau konstruksi begitu ya, konstruksi dalam sistem sosial itu. Jadi pembagian makanya ketika teman-teman mungkin pernah membaca ya tentang kesetaraan gender, yang diperjuangkan itu pasti adalah kesetaraan dalam berperan gitu ya, kesetaraan dalam mendapatkan hak seperti itu, bukan kesetaraan dalam misalkan nih perempuan itu kan punya kewajiban untuk menyusui seperti itu ya. Kemudian mereka menuntut laki-laki juga harus bisa menyusui dong kayak gitu kan, nggak bisa begitu ya, karena memang secara biologis mereka berbeda begitu, tapi perannya mereka menuntut adanya kesetaraan. Misal sekarang kalau dulu kan mungkin perempuan udah di seputar apa sih, sumur, kasur, sama apa tuh yang satu tuh ya itu ya, jadi pokoknya seputar rumah tangga lah seperti itu kan. Jadi perempuan nggak usah keluar-keluar, nggak usah ngisi acara, nggak usah jadi pemimpin seperti itu kan. Tapi itulah yang kemudian dituntut oleh para pejuang kesetaraan gender gitu ya. Jadi perannya lebih pada peran mereka, posisi mereka, kemudian hak-hak mereka seperti itu ya. Jadi bukan berkaitan tentang seks atau biologis mereka. Kemudian apa yang melatar belakangi ya, apa sih sebetulnya kenapa kok banyak sekali ada 4 latar belakang atau Ibu.
Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, ini tadi kendala jaringan kayaknya keluar sendiri karena habis hujan. Jadi biasanya kalau habis hujan kayak gini sinyalnya keluar masuk. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Jadi untuk tadi ya, biasanya perempuan hanya itu seperti tadi ya, yang nyuci, yang masak, yang ngurus rumah tangga, kemudian apa namanya, mereka tidak diberikan. Oh, saya nggak bisa share screen ya sekarang. Oke. Jadi mereka nggak boleh bekerja, dan kalaupun mereka boleh bekerja, mereka tidak diperkenankan untuk menduduki pos-pos strategis begitu. Jadi mereka karena memang perempuan itu pada saat itu mereka dinilai lemah, dinilai rendah, dinilai mereka lebih emosional begitu ya, lebih emosional sehingga mereka tidak bisa menguasai skill dan kemampuan dalam bekerja lebih baik daripada perempuan, lebih baik daripada laki-laki, sehingga mereka tidak diberikan kesempatan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pekerjaan seperti itu. Sehingga ketika mereka tidak bisa menempati posisi yang lebih strategis begitu ya, mereka posisinya pokoknya harus selalu berada di bawah laki-laki. Pimpinannya harus laki-laki dan mereka mungkin hanya sebagai staff, sebagai pelaksana seperti itu kan. Maka gaji yang mereka dapatkan pun tidak akan bisa melebihi laki-laki seperti itu kan. Maka dengan pemiskinan ekonomi itu akhirnya posisi perempuan mereka pasti akan selalu secara ekonomi selalu berada di bawah laki-laki seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah karena adanya subordinasi pada perempuan gitu ya. Jadi adanya subordinasi tadi. Jadi memang karena adanya pembagian peran tadi ya. Jadi itu adalah hasil dari konstruksi sistem sosial yang memang dulu masih sangat patriarkis begitu ya, sehingga mereka melanggengkan status bahwasanya memang laki-laki itu posisinya adalah di atas perempuan. Ketika mereka berada dalam sebuah keluarga, laki-laki itu posisinya adalah sebagai kepala keluarga, ya kepala itu selalu di atas begitu kan. Sehingga dan perempuan itu hanya sebagai bawahan kayak gitu kan, sehingga posisinya mereka pasti lebih lemah daripada atau lebih rendah daripada laki-laki, sehingga dalam peran-peran keseharian pun mereka selalu dalam kontrol laki-laki seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena adanya stereotip pada jenis kelamin. Nah, stereotip ya ini jadi sudah ada stigma-stigma yang diberikan, kemudian menyampaikan bahwasanya laki-laki itu perannya adalah sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan itu tugasnya adalah untuk mengurus rumah seperti itu ya. Jadi stereotip seperti itu sudah dibangun dalam masyarakat saat itu begitu ya, sehingga itu kemudian semakin dikuatkan dengan adanya adanya penguatan ini ya, seperti dogma, doktrin seperti itu, sehingga itu tertanam semakin kuat dalam masyarakat begitu ya. Semakin kuat itu tertanam dalam masyarakat, maka kultur atau konstruk sosial yang dibangun pasti akan semakin kuat juga kayak gitu. Akhirnya langgenglah begitu ya kondisi itu, bahwasanya perempuan posisinya selalu di bawah laki-laki begitu, bahwa setiap pengambil kebijakan dalam keluarga, dalam peran sosial masyarakat seperti itu pasti adalah seorang laki-laki seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya sosialisasi peran gender begitu. Jadi itu terus digaungkan begitu ya. Jadi posisi-posisi itu tadi terus digaungkan dalam masyarakat, sehingga dalam perjalanannya pun ketika perempuan itu keluar rumah begitu ya, keluar rumah untuk bekerja, kemudian untuk melaksanakan peran yang mungkin mirip dengan perannya laki-laki, mereka akan merasa pertama dari segi sosial masyarakat mereka akan diberikan label gitu ya, seperti label sebagai seorang wanita yang menyalahi kodrat seperti itu. Karena persepsi yang dibangun dalam masyarakat, kodratnya wanita itu ya di rumah, kodratnya wanita itu yang mengurus keluarga seperti itu kan. Maka ketika mereka keluar, mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah wanita-wanita yang sudah melanggar hukum-hukum dalam keluarga, dalam masyarakat seperti itu. Bahkan pada beberapa kajian Islam pun dalam beberapa pemikiran Islam begitu ya, ada saja, bukan
bukan mayoritas, tapi memang ada yang mereka memberikan label ketika wanita-wanita itu sudah keluar dari rumah, seperti ya mereka bebas mencari perannya sendiri, maka mereka seolah-olah mereka adalah bukan wanita solihah seperti itu. Nah, akhirnya persepsi-persepsi seperti itu yang dibangun dalam masyarakat, kemudian juga terdoktrin dalam diri para perempuan juga, akhirnya ada ketakutan gitu ya. Kalau aku keluar nggak ngurus rumah, aku keluar mencari nafkah misalkan, aku keluar untuk mengoptimalkan potensiku misalkan, berarti aku bukan seorang wanita solihah seperti itu. Masih ada begitu ya, masih ada persepsi-persepsi seperti itu dalam masyarakat kita, sehingga kemudian peran wanita sampai sekarang juga belum terlalu optimal gitu ya. Itu adalah karena memang beberapa ada yang masih minder seperti itu begitu. Nah, itu adalah tentang ini ya, latar belakang kenapa kemudian kok ada pejuang kesetaraan gender gitu ya. Nah, itu. Jadi kenapa ada pejuang kesetaraan gender itu adalah karena memang dari dulu ya yang dibangun itu adalah konstruksi sosialnya, sistemnya patriarki gitu ya. Di masa lalu itu seperti itu, sehingga kemudian pada abad 18 ya, pada abad 18 lahirlah gerakan feminis gitu, dan mereka bertumbuh pada filsafat eksistensialisme. Karena apa? Mereka menganggap bahwasannya laki-laki dan perempuan tuh nggak ada bedanya gitu kan, karena mereka sebetulnya sama-sama bisa berpikir, sama-sama bisa berbuat, sama-sama bisa berperan. Lalu apa bedanya gitu? Kenapa kemudian perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk eksis dalam masyarakat seperti itu kan? Nah, akhirnya lahirlah gerakan feminis begitu ya. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka, peran-peran mereka dalam masyarakat seperti itu kan. Dan itu juga dipengaruhi oleh salah satu buku ya. Salah satu buku dari Mary Wollstonecraft itu yang judulnya Vindication of the Rights of Women. Jadi pada tahun 1790-an begitu ya, ada seorang wanita yang dia mengungkapkan tentang peran perempuan gitu ya, itu melalui sebuah buku, dan itu menjadi inspirasi begitu bagi para perempuan yang merasa terdolimi gitu ya. Kalau perempuan itu ya kayak kita tetap mengakui ya kalau kita itu memang perasaan kita itu lebih peka begitu kan, perasaan kita lebih peka. Kemudian ketika kita merasakan ketidakadilan, kita terdolimi, ada pemantik seperti itu, kemudian itu seperti sebuah stimulus begitu ya, stimulus yang sangat kuat bagi para perempuan untuk memperjuangkan apa yang mereka pikir harusnya mereka bisa dapatkan seperti itu kan. Nah, itulah kemudian lahir gerakan feminisme begitu ya. Nah, jadi teori kelahiran feminisme, sebentar sebelumnya ini, saya bisa diizinkan untuk share screen ya, hostnya, minta tolong. Hostnya Mbak Siti Nur bisa dibagi ya. Oke, di setting share screen-nya, dipilih yang izinkan multiple. Oke, jadi dalam slide saya sudah mengungkapkan tentang teori kelahiran feminis begitu ya. Jadi ada dua teori. Yang pertama adalah teori struktur fungsional. Nah, ini adalah teori yang ditentang gitu ya. Jadi teori struktur fungsional itu adalah teori yang mengatakan bahwasannya dalam masyarakat ya, dalam mencapai kestabilan masyarakat begitu. Belum bisa ya saya share screen ya. Atau saya bisa dijadikan host. Nanti saya bisa share screen. Oke, jadi dalam masyarakat untuk mencapai kestabilan masyarakat begitu ya, diperlukan adanya peran-peran khusus begitu ya, sesuai dengan potensi masing-masing begitu kan. Jadi kalau kayak begini, kita tahu begitu ya bahwa perempuan itu kan sifatnya feminim begitu ya, sifatnya feminim, lemah lembut seperti itu kan, kemudian penuh dengan kasih sayang seperti itu. Maka kemudian dalam sistem sosial perempuan dikasih peran
yang berkaitan dengan itu. Oh ya udah, berarti perempuan dikasih, sebentar saya ya, ngantuk. Jadi perempuan dikasih peran mengurus keluarga, kemudian mendidik anak-anak seperti itu ya, karena mereka lebih dekat dengan peran itu. Kemudian untuk laki-laki yang mereka lebih dianggap lebih bisa bekerja keras, kemudian mereka dianggap lebih rasional seperti itu ya. Akhirnya mereka diberikan peran untuk mencari nafkah, diberikan peran untuk menjadi pemimpin seperti itu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mencapai stabilitas masyarakat seperti itu. Tapi kemudian beberapa tokoh menolak itu dengan melahirkan teori konflik sosial gitu ya. Teori konflik sosial yang ini populer di kalangan teman-teman sosialis gitu ya. Orang-orang sosialis ini populer begitu bahwasanya dalam hidup bersosial gitu ya. Kita dalam hidup masyarakat itu pasti penuh dengan konflik. Mau kita menciptakan skema-skema seperti apapun gitu ya, pasti akan ada konflik baru yang muncul seperti itu, sehingga kemudian ada pemikiran ngapain sih harus dibatas-batasi perannya begitu ya, padahal semua punya potensi yang sama untuk menyelesaikan masalah begitu kan. Nah akhirnya mereka memperjuangkan teori itu agar bisa masuk dalam masyarakat, sehingga tadi adanya pembatasan peran antara perempuan dan laki-laki itu tadi dihapuskan begitu ya, sehingga gak usah lah dibatas-batasi kayak gitu kan. Meskipun perempuan itu lemah lembut, peka, tapi mereka juga bisa berpikir. Kadang mereka juga bisa berpikir lebih rasional daripada perempuan. Ada juga loh laki-laki yang lebih lemah lembut kayak gitu misalkan. Nah, kemudian akhirnya masuklah mereka dalam tatanan masyarakat seperti itu. Itu untuk teori-teori yang melahirkan gerakan feminisme tadi ya. Nah, kemudian nih, jadi teman-teman, feminis itu ada beberapa aliran gitu ya. Ada beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran feminis liberal. Feminis liberalis ini adalah feminis yang pertama gitu ya. Tokohnya ada Herbert Spencer. Nanti kalau teman-teman memang mau mendalami ini lebih lanjut, tokoh-tokohnya juga bisa dipelajari, mungkin buku-buku yang mau dijadikan referensi juga bisa begitu ya, karena untuk pengetahuan dan wawasan mungkin teman-teman memerlukan sebuah referensi yang lebih kafah. Kalau feminis liberalis, ya feminis liberalis ini adalah kaum-kaum feminis yang paling mendasar begitu. Jadi mereka di awal-awal karena mereka merasa perannya itu, pembagian perannya tidak cukup adil bagi mereka, maka akhirnya mereka menuntut adanya kesetaraan dalam peran tadi ya. Yang terutama adalah dalam keluarga. Jadi mereka itu yang mereka gugat adalah hukum undang-undang dalam keluarga seperti itu ya, misalkan tentang pembagian peran dalam keluarga, kemudian undang-undang konvensional lah. Ini bukan di Indonesia ya, jadi memang di luar seperti itu ada hukum-hukum seperti itu yang akhirnya mereka tentang begitu. Mereka pengen peran mereka itu disetarakan dengan laki-laki, sama gitu ya. Mereka bisa menempati pos-pos strategis dalam pekerjaan dan masyarakat juga seperti itu. Nah, kemudian untuk aliran yang kedua ini adalah feminis sosialis gitu. Nah, jadi kalau feminis sosialis ya, ini mereka sudah lebih masuk pada ranah masyarakat. Pada masyarakat mereka mau peran mereka dalam masyarakat itu lebih diakui seperti itu ya. Jadi mereka pengen sebagai seorang wanita mereka juga eksis dalam dunia masyarakat, mereka punya peran dalam pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini, ya yang ketiga itu yang memang paling sering dibicarakan dan mendulang pro kontra begitu ya. Itu adalah feminis radikalis. Nah, feminis radikalis ini sebenarnya pada dasarnya mencakup juga feminis liberalis dan sosialis tadi. Mereka memperjuangkan keduanya begitu ya. Jadi dalam keluarga mereka pengen diakui juga suaranya, kebijakannya gitu. Dalam masyarakat pun seperti itu. Tapi yang menjadi perbedaan mendasarnya adalah mereka juga menganggap bahwasanya tanggung jawab biologis. Tanggung jawab biologis yang diberikan kepada mereka itu adalah beban yang paling besar begitu ya. Sehingga kemudian mereka merasa mereka akan bisa lebih bebas, mereka akan lebih leluasa dalam berperan dan setara dengan laki-laki itu ketika mereka bisa menolak fitrah mereka secara biologis.
Jadi mereka akhirnya kayak menolak melahirkan, menolak hamil, menolak menyusui seperti itu ya. Karena kan memang faktor-faktor itu termasuk beberapa hal yang dianggap menghambat karir mereka, menghambat peran mereka dalam masyarakat seperti itu. Akhirnya mereka doktrin mereka adalah mereka menolak peran-peran biologis itu, dan itu juga akhirnya memuncak pada kayak semacam dorongan untuk membenci para laki-laki. Jadi akhirnya kaum feminis radikalis ini mereka memiliki kebencian terhadap kaum laki-laki begitu ya. Nah, akhirnya karena mereka ada kebencian itu tadi ya, mereka merasa kayak terzalimi oleh laki-laki, akhirnya mereka menolak untuk hamil melahirkan kayak gitu ya. Karena mereka merasa itu adalah beban yang sangat berat yang hanya ditimpakan pada kami sebagai seorang perempuan kayak gitu. Akhirnya mereka menolak itu dan mereka menyebarkan kebencian terhadap laki-laki seperti itu. Nah, ini kemudian yang menimbulkan pro kontra dan lumayan tidak stabil begitu ya di dalam masyarakat seperti itu kan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah feminis muslim. Nah, gimana kalau feminis muslim kira-kira gitu ya? Mungkin ini yang teman-teman tunggu karena teman-teman semua ini kan muslimah begitu ya. Nah, dalam menyikapi kesetaraan gender ini teman-teman harus gimana kemudian gitu kan. Nah, jadi kalau untuk feminis muslim begitu ya, sebetulnya sama gitu ya. Karena memang beberapa perkara atau masalah dalam kesetaraan gender itu ada yang mengatakan semua itu bermula dari teologi. Ada yang mengatakan memang itu bermula dari teks-teks kitab suci begitu ya, kitab suci begitu. Jadi mereka menggugat. Jadi mereka merasa mereka merasa bahwa sebetulnya Al-Qur'an itu tidak membedakan loh antara laki-laki dengan perempuan kayak gitu kan. Nah, di sini ada yang siap Al-Qur'an nggak di sampingnya? Di samping kiri kanannya? Nggak ada ya? Oke, jadi itu ada di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa begitu kan, dan mereka itu hidup berbangsa dan mereka dinilai derajatnya sesuai dengan tergantung dari siapa yang paling bertakwa begitu. Nah, akhirnya kaum perempuan pun merasa sebenarnya apa bedanya laki-laki dan perempuan gitu ya, sehingga ada penindasan terhadap perempuan seperti itu kan. Nah, jadi mereka menganggap bahwasanya kemudian pembatasan peran terhadap perempuan itu adalah bermula juga dari kekeliruan penafsiran terhadap teks-teks Al-Qur'an ya. Jadi dari surat Al-Hujurat ayat 13 itu tadi, perempuan merasa bahwasanya sebetulnya sama kan, laki-laki dan perempuan disebutkan di situ, laki-laki dan perempuan semuanya sama dan hanya dinilai derajatnya sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Berarti kan artinya sebetulnya laki-laki dan perempuan ini perannya sama aja dong kayak gitu kan. Perannya sama aja dan kita hanya dinilai berbeda itu dari tingkat ketakwaan kita begitu. Tidak berarti perempuan itu tidak bisa lebih takwa daripada laki-laki kan seperti itu akhirnya. Nah, mereka apa yang dituntut, apa yang digugat begitu ya. Jadi mereka menggugat penafsiran. Ini bukan menggugat teks Al-Qur'an ya, tapi menggugat beberapa penafsiran tentang ada di surat Az-Zumar ayat 6 dan An-Nisa ayat 34. Ya, Az-Zumar ayat 6 itu ayat yang ini. Saya nggak lupa. Jadi Allah menciptakan perempuan itu dari laki-laki atau gimana itu ya? Jadi Allah menciptakan manusia itu dari jiwa yang satu. Oh iya, jadi Allah menciptakan manusia itu dari jiwa yang satu. Kemudian dia menjadikannya seorang istri. Nah, itu kayaknya isinya di surat Az-Zumar ayat 6. Nanti bisa dicek ya kalau ada kekeliruan. Jadi di surat Az-Zumar ayat 6 itu dikatakan bahwasanya Allah itu menciptakan kita manusia itu dalam satu hal sebetulnya begitu. Lalu kemudian ia menjadikannya seorang istri. Nah, ini ada yang menafsirkan
kan beberapa ulama yang terdahulu kan memang menafsirkan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam seperti itu kan. Nah, sehingga karena Adam diciptakan duluan, kemudian Hawa hanya diambil dari tulang rusuk yang bengkok juga begitu kan. Nah, akhirnya mereka merasa bahwasanya perempuan itu fitrahnya adalah dilindungi oleh laki-laki gitu ya. Jadi perempuan posisinya maka karena dia dilindungi berarti mereka lemah begitu ya. Sebentar mohon maaf ya. Oke, baik. Mohon maaf nih. Ini saya di rumah cuma sama anak saya soalnya. Jadi saya sambil perhatikan dia, mohon maaf. Oke, baik. Saya lanjutkan tadi ya. Bahwasanya Allah menciptakan kita dari satu kemudian menjadikan seorang istri. Nah, tadi dinilai karena Hawa itu dibuat dari tulang rusuknya Adam begitu ya. Sehingga berarti fitrah perempuan itu adalah di bawahnya atau di dalam istilahnya kayak di dalam genggamannya laki-laki kayak gitu ya. Nah, karena itulah kemudian ada beberapa begitu ya, beberapa tokoh yang menganggap bahwasanya memang peran wanita itu ya hanya seputar di dalam keluarga atau di dalam rumah saja seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah nih. Nah, yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 34 ya, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Jadi laki-laki itu posisinya lebih dari perempuan begitu ya. Jadi karena dianggap seperti itu karena dalam teks ini menyatakan bahwasanya laki-laki itu kan lebih kuat daripada perempuan begitu ya. Nah, maka karena posisinya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, maka dia yang berhak menjadi pemimpin kan, ada yang menganggap seperti itu gitu ya. Nah, kemudian karena memang tafsir-tafsir seperti itu kemudian di dunia Arab gitu ya, itu memunculkan beberapa perlakuan yang dianggap kurang adil begitu untuk perempuan. Akhirnya mereka merasa bahwasanya mungkin karena memang sebagian besar mufasir itu adalah berasal dari laki-laki begitu ya, sehingga beberapa tafsir itu seperti seolah-olah cenderung digunakan untuk kepentingan kaum laki-laki seperti itu. Ada yang menganggap seperti itu. Tapi kemudian ada beberapa ulama juga yang mengatakan bahwasanya sebetulnya Adam dan Hawa itu diciptakan ya dari asal yang sama gitu ya. Dari asal yang sama, mereka diciptakan bersama-sama begitu. Kemudian Hawa diciptakan untuk menjadi pendampingnya Adam seperti itu. Nah, kemudian dari surat An-Nisa ayat 34 pun
ada yang kemudian meluruskan tafsir juga gitu ya, dianggap meluruskan tafsir gitu ya, karena posisi laki-laki yang lebih kuat daripada perempuan itu harusnya menjadi akibat atau akibat tafsir ya, akibat dari teks itu harusnya tafsirnya adalah karena mereka lebih kuat, harusnya mereka melindungi dong begitu ya, harusnya mereka melindungi perempuan. Kenapa kok malah kemudian menindas perempuan seperti itu ya? Nah, jadi seperti itu tadi seputar tentang pemikiran. Ini saya baru menyampaikan wawasan dari gerakan kesetaraan gender dan feminismenya begitu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kemudian cara kita menyikapinya begitu ya. Ya karena ketika kita memperluas wawasan pengetahuan itu, saya rasa kok tidak ada gunanya begitu kalau kita tidak mengambil itu untuk membuat sikap gitu ya. Maka di sini kemudian kita akan merefleksikannya ke dalam kehidupan kita gitu ya. Dan saya juga pernah membaca sebuah penelitian gitu ya, bahwasanya salah satu sebabnya adalah karena bebasnya perempuan mengambil peran di luar gitu ya. Jadi saat itu gerakan feminis sangat kuat gitu ya. Akhirnya para perempuan bebas untuk berperan keluar, tidak mengenakan pakaian yang menutup seperti itu. Kemudian mereka bersaing secara bebas dengan laki-laki seperti itu. Maka akhirnya timbul konflik yang lebih besar gitu ya, karena adanya persaingan yang ada tendensi kebencian tadi ya, kemudian mereka pengen lebih unggul daripada laki-laki seperti itu kan, maka akhirnya peradaban Yunani justru runtuh karena itu begitu ya. Nah kita tahu begitu ya bahwasanya munculnya gerakan feminis ini adalah memang dari Barat begitu, yang mereka notabene memang tidak, mereka mayoritas bukan Muslim begitu kan, sehingga memang mereka cenderung lebih bebas begitu ya dalam mengekspresikan diri seperti itu. Nah kemudian pemikiran atau gerakan itu masuk ke kita, ke orang Muslim begitu ya, dan itu juga disambut begitu ya, jadi kayak gayung bersambut juga begitu, karena memang dari perempuan Muslim pun ya beberapa begitu kan saat itu pada masa-masa yang lalu mereka juga ada yang merasa ada yang mengalami ketertindasan seperti itu. Nah di masa sekarang kajian-kajian seperti ini ya sangat menarik gitu ya, apalagi untuk mahasiswi, dan berdasarkan survei juga ya, bagi mahasiswa terutama yang aktivis begitu ya, mereka akan sangat tertarik dengan tema-tema seperti ini. Kenapa? Karena memang pada usia 19 tahun sampai 23 tahunan itu adalah masa-masanya mereka mencari jati diri kayak gitu. Kayak siapa sih aku sebenarnya? Atau aku akan menjadi orang seperti apa? Nanti aku akan pergi kemana? Akan menjadi seorang apa kayak gitu ya. Sehingga tema-tema untuk mengaktualisasikan diri itu adalah menjadi tema-tema yang sangat menarik gitu. Tapi bagaimanapun juga gitu ya, kita ini adalah seorang muslimah begitu kan, maka kita juga perlu mengkaji itu dari segi Islam, perspektif Islam bagaimana begitu ya, bagaimana kemudian cara kita menyikapi feminisme tadi begitu. Nah jadi saya kemarin pernah ditanya oleh seorang teman begitu ya, jadi teman saya ini bertanya, kok ya delalah ya, bahasa Jawanya delalah gitu, dia tuh pas tanya sama saya, Mi, menurutmu, terus kalau menurutmu ya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keluarga atau dalam rumah tangga tuh gimana sih kayak gitu. Jadi pas dia bertanya seperti itu, kemudian saya jawab, ya tergantung tujuanmu, saya bilang begitu. Tujuanmu dalam keluarga itu pengen apa? Kamu pengen lebih diakui daripada suamimu, atau kamu pengen mencapai sakinah bersama dengan suamimu kayak gitu. Nah, ini seiring sejalan dengan konsep yang memang sudah ada dalam Islam gitu ya. Jadi dalam Islam itu memang tidak membahas sih begitu ya.
memang tidak membahas adanya emansipasi gitu. Memang tidak membahas adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan pemberian hak-hak antara laki-laki dan perempuan begitu. Karena apa? Karena memang dalam Al-Qur'an itu sudah ini ya, memang sudah sudah dianggap sama gitu. Karena memang dalam Al-Qur'an itu memang sudah menganggap bahwa pria dan wanita itu mereka memiliki peran yang sama gitu. Mereka tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya seperti itu kan. Dan justru Islam itu datang untuk membebaskan perempuan dari budaya-budaya seperti itu gitu ya. Kita tahu dulu pas zaman di Arab ya, zaman jahiliyah. Ini adalah pelajaran paling dasar ketika kita di SD. Mungkin saya nggak tahu teman-teman masih ingat atau enggak ya. Ketika kita disuruh untuk menjelaskan apa saja budaya yang terjadi pada zaman jahiliyah. Salah satu yang paling saya ingat adalah mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, itu adalah salah satu wujud bahwasanya memang pada zaman itu ya, perempuan itu sangat tidak bernilai begitu, seolah-olah seperti aib begitu. Nah, kemudian Islam datang itu adalah untuk membebaskan itu gitu ya. Jadi Islam datang itu justru membebaskan perempuan dari perlakuan yang diberikan pada mereka seperti itu. Jadi seperti mereka diperlakukan seperti aib, seperti sampah gitu ya. Akhirnya Islam datang justru memuliakan para perempuan. Salah satu contohnya, contoh konkret begitu ya dalam hadis. Ketika ada seorang anak bertanya, begitu kan? Seorang anak bertanya pada seorang anak bertanya pada Rasulullah begitu ya. Jadi sahabat bertanya pada Rasulullah, ketika seorang anak itu ya harus berbakti, maka dia harus berbakti pada siapa dulu gitu ya. Kita ini sudah sering teman-teman dengar gitu ya. Jadi saya nggak akan bohong tentang ini begitu kan. Jadi dikatakan ibumu baru ayahmu kan seperti itu. Itu sebetulnya sudah harusnya sudah cukup membuat kita lega gitu ya, bahwasanya oh Islam itu memang memberikan memuliakan perempuan begitu ya. Jadi Islam itu tidak pernah begitu kan menganggap bahwa perempuan itu posisinya berada di bawah laki-laki seperti itu. Nah, hanya saja kemudian kita kembali lagi ke dalam tadi ya, misalkan dalam keluarga. Biasanya kan memang yang paling pelik itu ketika dalam keluarga begitu ya, dalam keluarga mereka saling menuntut hak seperti itu. Nah, kemudian kita bertanya gitu ya, tujuanmu untuk berkeluarga itu apa gitu kan? Kalau tujuanmu adalah untuk lebih unggul atau lebih diakui posisinya atau keunggulannya daripada laki-laki, kenapa nggak kamu jadi bosnya aja gitu kan? Karena memang tujuan pernikahan bukan untuk itu begitu kan. Akhirnya Islam tidak membahas antara ini kan hak yang harus dituntut begitu, tapi bagaimana laki-laki dan perempuan itu saling membantu, saling melengkapi dan saling melindungi. Nah, itulah kemudian disampaikan bahwasanya laki-laki adalah baju bagi seorang istri dan perempuan adalah baju bagi seorang suami begitu. Nah, itu jadi bagaimana Islam sebetulnya sudah mengatur itu untuk menjadi solusi gitu ya, menjadi solusi dari konflik-konflik yang kemudian akan akan berdatangan seperti itu ya. Nah, itu kemudian yang kedua adalah tentang peran kita dalam sosial masyarakat. Sebetulnya kalau saya melihat ya, sekarang peran kita dalam sosial masyarakat itu sudah diakui, peran perempuan. Hanya saja beberapa orang atau beberapa perempuan itu masih merasa minder. Mereka merasa minder, mereka merasa rendah diri, atau mereka merasa malu begitu. Itu sebetulnya beberapa faktor, dan saya rasa yang lebih dominan itu justru faktor dalam diri mereka begitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi dampak dari adanya persepsi yang dulu pernah ada begitu ya, bahwasanya perempuan itu perannya tidak bisa di atas laki-laki begitu, sehingga mereka kemudian merasa tidak percaya diri, mereka minder, mereka malu seperti itu. Tapi memang kita juga mengakui ya kalau perempuan itu memang rasa malunya itu kadang lebih dominan seperti itu. Maka itu tadi seharusnya menjadi titik tolak begitu ya bagi perempuan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, sehingga dengan pengetahuan dan kapasitas yang mereka miliki, mereka tidak akan merasa minder,
mereka nggak percaya diri lagi, nggak pede lagi begitu ya untuk show up dalam sosial, dalam masyarakat seperti itu kan, sehingga mereka bisa mengambil peran yang lebih seperti itu. Seperti contohnya di ini ya, di PK sendiri ya, di komisariatnya sendiri, state yang dulu PK yang mana ya, yang punya Mas Jundi kayaknya ya, yang Salahuddin. Dulu ketuanya pernah perempuan juga kan ya, pernah perempuan yang Mbak Uswatun begitu kan. Dia pernah menjabat sebagai seorang ketua. Artinya apa? Perempuan sudah diakui begitu kan. Mereka sudah diakui gitu. Kemudian kepala sekolah di Ngawi pun ada contohnya ya, di SMP Mulia itu kepala sekolah juga perempuan gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa berkaca dari situ juga bahwasanya sebetulnya kita bisa memaksimalkan peran kita. Tapi tentu itu juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kita gitu kan. Nah, itulah kenapa kemudian sebagai seorang wanita ya, kita sangat perlu begitu ya, sangat perlu untuk juga menuntut ilmu terus-menerus begitu kan. Makanya kalau dalam kesetaraan dalam menuntut pendidikan sebagai seorang muslim kita sangat sepakat begitu ya. Karena apa? Karena memang awal mula peradaban itu bermula dari perempuan-perempuan yang berilmu seperti itu. Nah, itu mungkin diskusi atau penyampaian materinya untuk malam ini ya. Sudah terlalu panjang saya rasa, sudah 1 jam. Kalau mau ada diskusi saya persilahkan, kalau tidak masalah begitu ya. Saya kembalikan pada moderator, terima kasih. Alhamdulillah. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di sini ya. Kalau malu di sini bisa japri saya ya. Atau bisa ditulis di chat juga nggak apa-apa. Ya. Ya, masih saya tunggu untuk sesi tanya jawab. Ini khususnya perempuan ini mungkin punya angan-angan atau tujuan yang mungkin bisa ditanyakan. Mungkin lebih semangat jadi perempuan. Tapi laki-laki juga boleh kok menyampaikan aspirasinya. Ya, ini salah satu contoh tadi yang saya sampaikan ya. Ini perempuannya banyak yang malu pasti mau ngomong ini. Karena ada laki-laki juga mungkin ya, perempuannya agak malu akhirnya kan. Atau mungkin sudah sangat paham juga bisa sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Silakan. bertanya dulu ya untuk memulai. Jadi sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Fantika ini, sangat membangun sekali, terutama untuk memotivasi kita sebagai anak muda dan khususnya para kawan-kawan Imawati. Jadi salah satu tujuan kita mengambil tema kesetaraan gender dan inferioritas perempuan ini kan sebetulnya berawal dari kebudayaan. Jadi bagaimana perempuan itu hari ini secara jumlah ya, secara kuantitas di kampus itu sangat mendominasi. Tapi secara pikiran itu saya kira laki-laki masih ini yang menguasai begitu. Nah, saya melihat itu memang tidak, wanita itu tidak punya pemikiran, tapi mereka malu atau tidak memiliki modal mental yang cukup untuk mengekspresikan pemikiran, sehingga pemikiran itu masih didominasi oleh laki-laki, meskipun secara kuantitas wanita itu mendominasi begitu. Nah, untuk konsep kesetaraan gender saya kira sudah ini banyak disampaikan oleh
Bu Fantika, bagaimana dalam Islam itu mengajarkan bahwa derajat antara laki-laki dan perempuan itu setara di mata Allah, yang hanya membedakan adalah ketakwaannya begitu kan. Apalagi dalam sistem poligami itu, saya kok rasa-rasanya nggak sepakat ya dalam ulama-ulama yang mengatakan bahwa poligami itu nggak apa-apa asalkan keadilan berpihak kepada istri-istrimu. Tapi dalam surat An-Nisa ayat 129 itu Allah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa bersikap adil terhadap istri-istrimu begitu, meskipun kamu menginginkan untuk bersikap adil. Artinya sudah dinas kita ini, nggak bisa bersikap adil begitu. Tapi banyak ulama ini masih ini ya, boleh asalkan adil begitu. Entah bagaimana konsepnya, saya juga tidak tahu. Dan yang kemarin malam saya diskusikan kepada Mas Aldi, Mas Heru, dan kawan-kawan itu, saya curiga juga bahwa karena memang beberapa mufasir itu mungkin ya lebih banyak laki-laki, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dibuat itu menguntungkan mereka begitu, seperti yang Bu Fantika tadi katakan. Cuma pertanyaan saya begini, bagaimana kemudian langkah kita untuk mengonstruksi mental perempuan-perempuan yang secara kuantitas ini mendominasi, supaya mereka juga bisa bertarung secara pemikiran terhadap para laki-laki begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya jawab dulu ini Mas Niko ya. Nggak ada kayaknya ya. Oke, belum ada. Sambil menunggu yang lain. Kalau ada, kita respon pertanyaan dari Mas Niko. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang termasuk pertanyaan membangun ya, karena dia punya kegelisahan. Ini Imawati banyak begitu ya, tapi kok nggak muncul begitu istilahnya. Kok nggak muncul karya atau hasil pemikirannya seperti itu. Oke, baik. Berarti memang betul ya seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya ini sudah bukan permasalahan kesetaraan gender lagi gitu ya, tapi memang karena mereka belum bisa memotivasi diri begitu. Baik, berarti saya akan menyampaikan tips begitu ya, sebagai seorang aktivis begitu. Sebagai seorang aktivis, nah pertama memang kita perlu menganalisis problem dulu begitu ya. Mungkin banyak problemnya begitu kan, banyak problemnya kenapa Imawati yang banyak ini kemudian tidak bisa mengaktualisasikan dirinya dalam organisasi gitu ya, atau dalam pemikiran seperti itu. Yang pertama, mungkin mereka punya kesibukan lain, atau yang kedua, mereka memang lemah motivasi seperti itu. Nah, ketika mereka memang faktor yang membuat mereka itu kurang produktif itu adalah karena karena kesibukan gitu ya, karena memang ada tanggung jawab yang harus mereka tunaikan seperti itu. Maka memang solusinya adalah manajemen gitu ya. Maka manajemen bagaimana mereka bisa memanage waktu mereka sebaik mungkin sehingga mereka masih bisa tetap menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai begitu ya, sesuai dengan hak mereka, sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan porsinya seperti itu. Tapi yang mengkhawatirkan adalah kalau ternyata wanita atau imawati ini mereka tidak bisa menghasilkan pemikiran atau karya, tidak ada aktualisasi diri, itu adalah karena memang lemah motivasi gitu. Lemah motivasi itu artinya apa? Kalau bahasa kasarnya ya males gitu ya. Karena memang males, nggak mau mikir seperti itu. Ya itu yang bahaya begitu ya. Karena awalnya mulanya peradaban itu sebenarnya ada di tangan perempuan loh begitu loh. Kayak peran mendidik anak gitu ya. Memang laki-laki dan perempuan juga sama gitu perannya dalam mendidik anak gitu. Semua keduanya sama-sama berperan gitu. Tapi rata-rata anak itu, ini rata-rata ya, rata-rata anak itu memiliki hubungan emosional yang lebih baik dengan ibunya. Nah, sehingga bagaimana dan anak apalagi anak perempuan ya, anak perempuan nanti akan meneruskan gitu kan, yang akan meneruskan menjadi seorang pendidik anak-anak selanjutnya begitu ya. Maka akan sangat disayangkan begitu ya kalau kemudian kita gitu tidak mau begitu, kita nggak punya kemauan untuk
mendidik diri kita sendiri gitu. Nggak punya kemauan untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri begitu. Kemudian bagaimana nanti nasib anak-anak kita begitu kan? Bagaimana nasib anak-anak kita kalau kita sendiri nggak mau berpikir? Ya, ibaratnya kalau kita pengen anak kita jadi orang sukses, harusnya kita mau mencambuk diri kita juga agar kita menjadi orang sukses gitu kan? Nah itulah kemudian ini sebenarnya saya tadi juga bertanya-tanya gitu di awal ya. Ini jam 8 apa memang pesertanya belum pada masuk begitu kan? Karena pesertanya justru banyak yang laki-laki. Dan saya kemarin sempat datang juga kan ya di DAD-nya teman-teman. Saya melihat memang imawatinya tuh banyak begitu ya. Tapi di kajian ini memang saya lihat hanya beberapa saja, nggak ada 10 orang gitu ya. Yaitu saya husnuzonnya memang teman-teman ini ada kesibukan lain begitu ya. Ada kesibukan lain sehingga tidak bisa bergabung gitu atau join. Karena memang sebetulnya kita ini sekarang dalam hal keilmuan seperti ini sudah sangat dimudahkan gitu ya. Saya dari Malang, teman-teman di Ngawi, kita bisa saling sapa loh sekarang begitu kan. Teman-teman nggak perlu melangkahkan kaki untuk datang ke kampus misalkan, atau datang ke sebuah tempat untuk menghadiri acara hanya untuk bertemu dengan saya misalkan kayak begitu kan. Sebetulnya sudah sangat dipermudah gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman mengumpulkan niat sendiri gitu ya. Nah, saran saya untuk teman-teman yang aktif begitu ya, kalian adalah penggeraknya gitu kan. Kalian adalah kaderisasinya begitu. Yang pertama mungkin teman-teman bisa mengadakan kegiatan atau agenda itu khusus untuk teman-teman perempuan aja dulu, imawatinya dulu gitu ya. Karena memang harus bisa mewujudkan nuansa-nuansa yang bisa membuat imawati ini solid dulu di lingkaran imawati sendiri begitu ya. Sebelum mengaktualisasikan teman-teman imawati ke dalam organisasi secara utuh seperti itu. Jadi kayak siapa ini? Mbak Iva, kemudian Mbak Aisyah, Mbak Maura, Mbak Nisa, Mbak Yeni, Mbak Hoiri, Aini begitu ya. Teman-teman yang hadir di sini, saya husnuzon teman-teman punya jiwa penggerak yang lebih mungkin dibandingkan yang tidak hadir begitu ya. Maka teman-teman bisa memberikan tanggung jawab pada dirinya sendiri bahwa karena aku sudah bergabung dalam ikatan ini gitu ya, sudah bergabung dalam organisasi ini, organisasi pergerakan mahasiswa itu bukan sekedar organisasi loh gitu ya. Jadi pergerakan mahasiswa itu sebetulnya adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Maka sebetulnya sedikit kesungguhan yang kita berikan itu menggambarkan sedikit banyaknya juga kita mencurahkan keseriusan kita dalam menghadapi kehidupan kita gitu. Bagi saya nafas pergerakan itu ada di situ begitu ya. Pergerakan itu bukan sekedar organisasi, tapi pergerakan itu adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Maka kalau kita nggak serius dalam organisasi ini, mungkin kita juga kurang serius dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau boleh saya jujur begitu ya, mungkin saya nggak bisa mengklaim sih ya, saya ini orang yang sukses atau tidak. Tapi banyak orang yang mengatakan saya sudah mulai mencapai titik sukses begitu. Dan kalau boleh saya mengakui begitu ya, sebetulnya apa yang saya raih ini adalah hasil dari keseriusan saya dalam pergerakan gitu ya, dalam aktivitas saya di pergerakan. Karena pada saat itu prinsip saya adalah pergerakan ini bukan cuma organisasi, tapi ini adalah bagian dari kehidupan saya. Bagaimana saya menjalin relasi ada di situ, bagaimana saya memacu diri saya untuk berani ada di situ, bagaimana saya mendidik diri sendiri untuk haus akan ilmu pengetahuan ada di situ seperti itu ya. Jadi itu makanya kemudian kenapa perempuan-perempuan ini memang harus dicambuk gitu ya. Raden Ajeng Kartini ya, dulu saat pendidikan masih sangat dikekang. Beliau sangat meronta-ronta jiwanya meronta-ronta untuk bisa mendapatkan pembelajaran. Masuk kita sekarang yang masih muda gitu ya. Kita sekarang yang masih muda berada dalam zaman yang lebih mudah, tapi kita justru mental kita itu lebih lemah. Bisa dikatakan mental kita justru lebih lemah dari beliau gitu kan, malu gitu ya, malu gitu kan. Dia aja dalam kondisi yang sulit bisa mencapai hal yang hebat begitu, masa kita dalam kondisi yang mudah begini nggak bisa mencapai apa-apa, kan malu gitu ya. Artinya memang kita sudah mengamini diri kita itu nggak jadi apa-apa nantinya gitu. Nah itu harus bisa kita harus bisa menghadirkan itu sebagai cambuk dalam diri sendiri ya. Jadi memang motivasi terbesar itu ada dari diri sendiri. Saya hanya memberikan stimulus saja gitu ya. Jadi itu silakan dicamkan atau diinternalisasikan dalam diri masing-masing supaya setelah kajian ini nanti ada perubahan begitu ya. Ada perubahan motivasi atau semangat dalam diri teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu Mas Niko ya.
supaya teman-teman Imawati bisa lebih mengaktualisasikan diri begitu. Siap, terima kasih Bu pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Abraham ya. Mas Abraham ini sudah cukup menjawab sebenarnya. Beliau membantu menjawab pertanyaan saya ke pertanyaannya Mas Niko ya. Ini sudah karena memang sudah ada di tarjih begitu ya. Karena kita sebagai orang Muhammadiyah di tarjih sudah dibegitukan, ya berarti kita taat begitu ya. Memang mungkin ulama-ulama juga mengatakan itu karena Rasul kita sendiri pun juga istrinya banyak begitu ya. Tapi sebetulnya ini apa namanya? Itu memang pro kontra sih ya Mas ya kalau soal poligami ya. Tentang poligami. Tapi saya memang mohon maaf ya, saya belum pernah mengkaji tentang ayat yang disebutkan tadi memang. Jadi itu nantinya akan menjadi bahan kajian saya juga begitu ya, untuk mempelajari tentang ayat yang mengatakan bahwasanya kita sudah dinas untuk tidak bisa adil begitu ya pada istri-istri ketika berpoligami seperti itu. Tapi memang ketika dikaji berdasarkan masalah dan mudaratnya, kalau saya pribadi sih memang saya sepakat begitu ya dengan tarjih di Muhammadiyah begitu, karena memang di zaman sekarang ya zamannya sudah penuh fitnah begitu kan. Kemudian hati itu orang lain juga nggak ada yang tahu begitu ya. Kemudian dipertimbangkan dari sisi maslahat mudaratnya itu juga sulit sekali begitu ya menemukan istri-istri yang bisa ikhlas saling menerima begitu kan. Kemudian juga sulit mungkin menemukan laki-laki yang betul-betul bisa menikah bukan hanya didasarkan pada hawa nafsu begitu ya. Anak-anak mudanya aja sekarang juga nggak bisa menahan diri dari pacaran misalkan kayak begitu ya. Jadi memang kita sebagai Muhammadiyah ya, IMM berada di bawah Muhammadiyah ya, bismillah kita taat pada ini, semoga ini adalah keputusan yang terbaik seperti itu. Itu terima kasih Mas Abraham untuk jawabannya ya. Oke, baik, ada yang lain atau kita cukupkan? Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Imawati. Oke, baik. Melalui Japri ya, jadi saya bacakan dari sini. Ini bukan mengenai gender ya, bukan lawan jenis, tapi antara perempuan juga perempuan ini, antara hati ke hati. Nah, jadi dari Mbak Aisyah ini, dia bercerita, saya punya kakak perempuan, tapi perlakuan ibu saya seperti lebih ke memperhatikan kakak saya ketimbang saya. Jadi, saya yang lebih sering selalu disalahkan atas ada pekerjaan rumah yang tidak beres. Apakah pilih kasih itu juga termasuk membeda-bedakan kesetaraan kita sebagai perempuan? Seperti itu. Nah, itu pertanyaan dari Imawati Aisyah. 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 Bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva untuk pertanyaannya ya dari Imawati AN. Oke, jadi kasusnya beliau merasa dibedakan dengan kakaknya begitu ya sama ibunya ya. Ya, ini memang permasalahan pribadi sih ya sebetulnya ya. Jadi kalau membicarakan hal ini, maka yang pertama adalah memang kita harus tahu kompleksitas masalahnya juga begitu ya. Nanti jangan-jangan karena ini ibarat konseling sih sebenarnya, atau konsultasi pribadi sebetulnya kalau kayak gini nih ya sifatnya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang umum begitu. Karena apa? Karena setiap permasalahan itu berbeda-beda gitu. Sama-sama anak sering dimarahin sama ibunya, itu kan latar belakangnya bisa berbeda gitu ya. Yang pertama bisa aja anak ini mungkin suka main keluar, nggak tahu aturan, kemudian dia ya pokoknya yang tercela-tercela lah, maksiat-maksiat kayak gitu ya. Itu karena ibunya saking khawatirnya dimarahin terus lah anak ini begitu ya. Saking gedeknya begitu ya, nggak mau karena memang nggak mau anaknya terjerumus begitu kan. Ada yang anak dimarahin itu karena memang orang tuanya itu emosional gitu ya. Karena orang tuanya emosional,
ada kekhilafan anak sedikit langsung dimarahin. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Sehingga artinya apa? Jawaban yang saya berikan pada kasus-kasus seperti ini memang tidak bisa diberikan secara umum gitu ya. Tapi prinsipnya adalah yang pertama, prinsip umumnya ya, bagaimanapun orang tua ya, dia adalah orang yang sudah mencurahkan tenaganya, pikirannya, kasih sayangnya untuk membesarkan kita. Sampai mungkin teman-teman sekarang usianya berapa? 20 tahun mungkin ya rata-rata ya. 19-20 tahun ya. 19-20 tahun Masih 19. apa namanya? Berapa? Masih 19. Iya, 19-20-an kan ya. 19-20 mungkin ada yang 21 ya. 19 tahun beliau sudah mendidik kita, mencurahkan tenaganya untuk memberikan nafkah pada kita, membesarkan kita kayak gitu ya. Bagaimanapun juga upaya orang tua untuk mengasuh kita itu nggak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun begitu ya. Maka perlakuan orang tua yang emosional pun kepada kita itu tidak layak untuk kita balas dengan perlakuan yang tercela pula begitu. Kenapa kadang ada anak-anak yang mereka merasa kayak kena marah sama orang tua, nggak cocok sama orang tua, mereka langsung kayak emosi gitu ya. Mereka emosi, kemudian mereka ada yang mungkin melarikan diri dan sebagainya kayak gitu. Itu adalah hal yang wajar sebetulnya begitu ya. Karena apa? Karena memang usia-usia seperti itu adalah masa-masa pencarian jati diri, kemudian usia yang dimana emosionalnya itu masih sangat labil begitu ya. Itu dalam psikologi perkembangan ya. Untuk teman-teman yang PIAUD mungkin nanti mempelajari. Jadi itu adalah usia-usia yang sangat normal begitu ya. Wajar ketika mereka melakukan seperti itu. Maka itulah hanya mereka yang berhasil mengendalikan nafsu, hanya mereka yang berhasil menemukan jati diri mereka sesuai dengan tuntutan agama, nilai dan moral dan norma gitu, yang akan berhasil sampai akhir begitu. Karena nggak setiap masalah itu nggak setiap masalah bisa diselesaikan sesuai dengan kemauan kita, dengan cara kita ya. Misalkan gini, orang tua kita marah pada kita. Kita sebagai anak ya, mungkin yang egonya masih tinggi, kita pengen menunjukkan bahwasanya kita itu juga manusia yang bisa marah juga kayak gitu. Akhirnya marah juga lah pada orang tua gitu ya. Nah, akhirnya dia ikut-ikutan marah, kemudian mungkin bisa pergi dari rumah kayak gitu ya. Akhirnya orang tua justru merasa, oh anak ini memang udah nggak bisa menghargai orang tuanya, nggak bisa menghormati orang tuanya kayak gitu. Anak pun juga akan menuntut begitu ya, akan menuntut, oh orang tuaku kok nggak bisa nggak bisa menghargaiku begitu kan. Aku kan juga sudah dewasa, sudah 19 tahun udah bisa mikir begitu, tapi dia nggak pernah menghargai apa yang kusampaikan kayak gitu kan. Itu adalah hal yang wajar terjadi. Tapi bagi seorang aktivis itu adalah hal yang memalukan gitu ya. Hal yang memalukan bagi seorang aktivis. Karena apa? Aktivis itu diciptakan, dicetak itu untuk menjadi solutif, untuk menjadi solusi gitu ya. Untuk solusi menjadi solusi dari bangsa gitu. Gimana mau jadi solusi bangsa kalau kalian jadi solusi dari keluarga aja nggak bisa gitu ya. Nah maka memang ketika menghadapi masalah-masalah itu yang terpenting adalah teman-teman membesarkan mental, menguatkan mental gitu ya. Mental kalian bukan sebagai seseorang yang harus diberi, tapi mentalnya adalah sebagai seseorang yang memberi. Maka ketika ada permasalahan seperti itu, Mbak, kalau kamu berani menyampaikan pada orang tuamu, sampaikanlah baik-baik begitu. Apa sebenarnya permasalahannya gitu ya. Kalau memang kamu nggak bisa menyampaikannya baik-baik, minimal turutilah atau tenangkanlah hati orang tuamu begitu ya. Jadi jangan sampai karena orang tuamu melakukan hal itu dan kamu nggak tahu apa sebabnya, kemudian kamu ngejudge bahwasanya orang tuamu itu adalah orang yang pilih kasih, kemudian orang yang nggak sayang sama anak kayak gitu ya. Dan saya sendiri juga nggak berani untuk ngejudge itu begitu ya, karena saya juga nggak ngerti kompleksitas masalahnya seperti apa. Jadi saya hanya bisa menyarankan yang pertama adalah tetap tawakal gitu ya Mbak ya. Dalam segala hal itu tetap tawakal gitu. Kemudian bagaimana Kak Aisyah bisa berkomunikasi lebih baik gitu ya. Karena dalam organisasi itu
hal yang paling penting dipelajari adalah tentang komunikasi. Nah, itu bisa diterapkan pada keluarga. Mencobalah untuk komunikasi dengan baik pada keluargamu, selesaikan masalah dengan cara yang baik, bagaimana skill yang sudah diperoleh di organisasi itu diterapkan di rumah. Sehingga orang tua yang tadinya mungkin kasar bisa berubah menjadi lebih lembut kayak gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ ya. Jadi jangan memecahkan ego orang tua dengan egomu, nggak bisa. Sama-sama kerasnya gitu ya. Yang ada keduanya sama-sama lecet begitu. Tapi dikasih tetesan air dikit-dikit begitu ya, sampai akhirnya dia bisa terkikis sedikit-sedikit, akhirnya luluh begitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Ya kuncinya sabar gitu ya, sabar dan tetap berusaha untuk berkomunikasi begitu. Mungkin Mbak Iva untuk pertanyaan temannya ya. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi. Saya bacakan dari Imawati Yeni. Nah, pertanyaannya seperti ini. Yang berhubungan kesetaraan gender dalam peran sosial, kadangkala seorang perempuan ada yang berani tampil diri dalam public speaking dan ada yang sebagian masih ragu-ragu dan malu. Bagaimana cara agar peran kita sebagai perempuan berani tampil dalam keadaan dan situasi ramai agar kita bisa dilihat atau didengar orang lain? Terima kasih. Oke, nah, baik. Itu tadi pertanyaannya, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ya, gimana biar kita berani ya? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah tingkatkan kapasitas. Kapasitas itu apa? Isi kepala gitu ya. Jadi ya pengetahuan, ya wawasan, ya ilmu gitu. Sehingga ketika kita tampil di depan panggung, itu kita percaya diri. Kenapa? Karena yang ada di karena kepala kita ini udah terisi gitu. Apa yang mau kita sampaikan itu sudah ada. Sehingga kita akan pede begitu ya. Rata-rata orang nggak pede itu karena tidak menguasai materi atau tidak menguasai panggung begitu. Sehingga mereka kurang pede. Nah, salah satu tipsnya biar kita pede ya, pertama ya kita harus banyak belajar gitu. Harus meningkatkan kapasitas, meningkatkan ilmu pengetahuan gitu. Yang kedua, harus dipaksa gitu ya. Kenapa? Kalau tidak pernah dicoba ya, yang namanya public speaking itu semua orang tahu gitu ya. Kemampuan public speaking itu didapatkan dari jam terbang. Jam terbang itu apa? Semakin sering kita tampil, semakin sering kita ngomong, kita akan semakin pede begitu. Kalau kita nggak pernah berani mencoba, maka kapan kita akan memperoleh kepedean gitu ya. Jadi itu usaha yang paling berat mungkin itu ya, menepis rasa nggak percaya diri di pertemuan pertama atau di percobaan pertama. Jadi harus bisa mencoba dulu ya dari yang pertama, baru nanti yang kedua, ketiga itu akan mengikuti, semakin dinikmati biasanya begitu. Itu ya Mbak Yeni ya. Jadi tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba, karena public speaking itu didapat dari jam terbang. Oke itu. Terima kasih Mbak Iva. Itu tadi sesi tanya jawab ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kita, sehingga kita sebagai perempuan tahu apa saja yang bisa kita lakukan sebagai perempuan, dan juga tidak minder dalam melakukan hal yang mungkin laki-laki lakukan seperti itu. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama Mbak Yeni. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya diganggu sama kakak saya.
Jadi materi udah selesai, teman-teman bisa yang mau ngobrol dulu bisa sharing-sharing. Jadi video sama suaranya bisa dinyalakan dulu. Kalau yang mau kalau yang sibuk bisa langsung keluar.